sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Bu Pendeta Lintina dari Resort Palangkaraya, Jemaat GKI Getsemani. Saya akan membawakan berkat hari ini dengan judul Rencana dan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi suluh dan pelita dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami semua karena kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 15 yang demikian bunyinya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 15, Bapak kekasih Tuhan, apa jadinya jika seseorang hidup tanpa sebuah perencanaan? Sekali lagi, apa jadinya jika seseorang hidup tanpa sebuah perencanaan? Jika saat ini atau jika saat berkendaraan di jalan, kita melakukannya tanpa ada rencana jelas mau kemana. Tentu perjalanan itu bukan hanya membuang waktu, tapi juga biaya dan tenaga kita, karena kita tidak ada tujuan ketika kita berkendaraan. Nah, dalam hidup rasanya setiap manusia pasti selalu membuat rencana. Bahkan hampir tiap hari kita pasti memiliki rencana apa yang akan kita lakukan pagi ini. Pekerjaan apa yang akan harus kita selesaikan terlebih dahulu dan hari ini. Paling tidak sudah kita pikirkan dan bayangkan ketika bangun tidur, apalagi seorang ibu memiliki rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah hal wajib dia lakukan dan kerjakan. Tanpa ada rencana, hidup adalah ibarat tanpa tujuan. Ibu Bapak kekasih Tuhan, perencanaan menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap hidup kita. Firman Tuhan melalui Yakobus menjelaskan bahwa perencanaan yang baik adalah suatu keharusan, tapi bukan segala-galanya. Perencanaan baik adalah satu hal, namun bagaimana merencanakan itu tanpa boleh dikatakan itu terganggu adalah hal lainnya. Karena itu perencanaan yang baik bukan segala-galanya, tapi Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Tuhanlah yang menentukan keberhasilan dan dari suatu rencana. Penulis Amsal berkata, hai manusia memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Ibu Bapak kekasih Tuhan, mengikut kehendak Tuhan artinya bahwa kita selalu atau kita setuju dengan apapun yang terjadi yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Kesadaran akan hal ini akan memberi kita pemahaman bahwa adalah baik jika kita telah memiliki rencana yang kita susun rapi, namun itu barulah langkah awal yang terutama adalah meminta pimpinan Tuhan bukan saja untuk keberhasilan sebuah rencana, tapi juga dalam penyusunan ke depannya. Nah, sidang jemaat kekasih Tuhan, kehendak Tuhan adalah jauh lebih baik daripada perencanaan-perencanaan kita. Rencana yang kita susun dengan rapi bisa saja gagal terwujud dalam hidup kita. Tetapi di balik itu Tuhan telah menyiapkan rencananya dan itu adalah terbaik untuk kita. Jadi mengapa harus ragu untuk
berjalan mengikuti rencana Tuhan yang pasti akan berujung pada kebaikan dan kemuliaan. Yakobus pasal 4 ayat 15 mengatakan kepada kita hari ini, sesuaikan rencana kita dengan rencana Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkat dan sukacita. Biarlah setiap rencana-rencana kami selalu ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.